Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang cara mudah cek plagiasi secara gratis. Video itu bisa dicek di suggestion video berikut. Kemudian kali ini adalah tentang bagaimana cara menghindari plagiasi. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu menggunakan parafrase. Ini cara yang paling umum. Jadi beberapa paragraf yang di blok kuning seperti ini harus kita parafrase. Paling mudah yaitu mengganti kalimat dengan kata yang lain namun tetap menggunakan makna yang sama. Saran saya, parafrase ini jangan sampai merubah makna yang ada di dalam kutipan tersebut. Misalnya kalimat berikut, hal itu karena pesantren tetap memegang teguh filosofi Pancasila pesantren dan seterusnya sampai tetap bebas. Untuk memudahkan kita blok merah dulu seperti ini, baru kita rubah dengan kata yang lain. Misalnya hal itu karena pesantren tetap memegang teguh. Misalnya kita balik, tak dapat dipungkiri eksistensi pesantren karena adanya Pancasila eksistensi lembaga tersebut karena adanya Pancasila pesantren yang hingga kini dilestarikan. Kemudian yang terdiri dari begini, keikhlasan, kesederhanaan. Ini untuk menghindari jika tidak melanggar atau jika tidak berkaitan dengan prosedur, boleh kita pindah. Misalnya poin kedua kita pindah ke yang pertama. Berdikari ini bisa kita ganti dengan makna yang sama, misalnya kemandirian. Misalnya, berjiwa bebas ini bisa kita ganti misalnya kebebasan, gitu. Nah, kalau sudah kita ubah seperti ini, kita kembalikan lagi dengan warna hitam, misalnya seperti ini. Lalu kita cek yang lain, seterusnya begitu sampai ke bawah, supaya nanti ketika dicek kedua kali mengurangi plagiasi. Nah, cara yang kedua yaitu memberikan tanda kutip pada kutipan langsung. Misalnya ini ketika ada kutipan langsung yang tidak bisa dirubah itu misalnya ayat, hadis, dan undang-undang atau kebijakan, itu tidak bisa kita parafrase karena itu kutipan langsung. Untuk menanggulanginya kita beri buat satu spasi seperti ini. Kita beri tanda kutip atau tanda petik 2 di awal dan di akhirnya. Ini ketika dicek itu tidak termasuk kategori, dianggap tidak termasuk kategori plagiasi atau kategori kutipan langsung. Begitu juga dengan ayat itu ini. Untuk memberikan kutipan langsung ini harus dipisah, jadi seperti ini. Begitu juga dengan hadis itu
dari awal kita beri kutipan tanda petik begini. Nah, ini tanda petik tanda petik satu ini jika ada kutipan di dalam kutipan seperti disebut ini. Nah, ini satu, kemudian diikuti dengan tanda petik 2. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga yaitu menerjemahkan dari jurnal atau naskah yang kita kutip. Misalnya kita mengambil jurnal internasional seperti ini. Caranya kita tidak langsung copy paste menjadi naskah kita. Caranya ini, misalnya paragraf ini akan kita kutip. Nah, jangan langsung di copy paste, tapi ya melalui penerjemah. Misalnya paragraf ini kita copy dulu. Cara menerjemahkan yang paling sederhana yaitu menggunakan Google Translate seperti ini, kita tempel. Nah, ini. Tapi saran saya, karena Google Translate ini tidak semua terjemahannya itu valid, jadi harus dicek lagi satu persatu. Jadi seperti itu. Nah, ini hanya langkah saja yang perlu dilakukan. Kita terjemahkan, kemudian kita cek bahasanya benar atau salahnya, grammar, tata bahasa, pemilihan diksi dan seterusnya, baru kita copy di sini, copy hasil terjemahnya. Nah, kita taruh di dalam naskah kita, misalnya seperti ini. Kita paste di sini. Nah, ini kita edit dulu. Ini hasil translate dari jurnal internasional menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita kutip dalam naskah kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ini harus kalian cek benar apakah translate ini sudah sesuai dengan makna dari teks aslinya. Meskipun ini kita terjemahkan, kutipan harus tetap kita cantumkan di sini, yaitu kutipan jurnal ini. Dengan langkah ini bisa dipastikan hasil cek plagiasinya 0% karena tidak ada kesamaan sama sekali dengan teks awal. Kemudian cara yang terakhir yaitu sejak kita membuat naskah dari awal kita sudah memparafrase, jadi tidak perlu kita ngecek plagiasi berulang-ulang. Caranya misalnya kita ngutip dalam jurnal bahasa Indonesia, misalnya, jangan langsung di copy paste ke naskah kita, tapi dari awal buat lembar kosong begini. Misalnya kita pelajari kalimat pertama, problematika peningkatan kompetensi dan kinerja guru bukanlah masalah yang sederhana, melainkan merupakan permasalahan kompleks. Nah, ini jangan kita menggunakan kalimat ini, misalnya kompetensi guru menjadi masalah utama dalam peningkatan kualitas pendidikan, misalnya seperti ini. Misalnya di sini karena melibatkan banyak unsur yang saling terkait, saling mempengaruhi, saling tergantung satu sama lainnya. Misalnya hal itu disebabkan rendahnya kompetensi guru dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkaitan. Kalimat ini dengan kalimat
yang ingin dikutip ini sudah memiliki kata yang berbeda. Begitu seterusnya, ketika kita mengutip sejak awal, gunakan bahasa sendiri tapi dengan makna yang sama, dan jangan lupa juga tetap disertai dengan kutipan jurnal yang kita kutip. 4 cara ini bisa menghindarkan dari plagiasi. Semoga bermanfaat. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Nabil. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Karaso.